المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di Selasa ketiga di bulan Maret kita bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan di siang hari ini memberikan kebaikan untuk kita sekalian. Yang harusnya kita bertemu di Selasa pertama kemarin, karena kebetulan saya alhamdulillah pergi umroh kemarin, bisa hadir pada hari ini mengganti jadwal pada hari Selasa yang pertama. Insya Allah kita akan sambung kajian sirah, mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Terakhir kita berbicara tentang peristiwa marhalatul idza atau fase intimidasi yang diterima oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika jumlah kaum muslimin di kota Makkah semakin bertambah, maka ini dirasa berbahaya oleh masyarakat tokoh Quraisy pada waktu itu. Maka beragam cara mereka lakukan untuk mengintimidasi, untuk melakukan tindakan fisik terhadap para sahabat, terhadap orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ternyata tindakan ini bukan malahan menghentikan dakwah Islam, bukan menghentikan dakwah Rasulullah SAW, namun pengikut beliau semakin bertambah. Maka hal ini membuat pusing orang-orang Quraisy yang musyrikin di kota Makkah. Gimana caranya menghentikan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Maka fase berikutnya adalah siyasatul mufawadah. Mereka mulai memberikan tawaran-tawaran, melakukan negosiasi, perundingan dengan Rasulullah SAW. Kalau kemarin dengan cara kasar, sekarang dengan cara halus. Yang orang sekarang bilang dengan istilah 3 tak: harta, tahta, wanita. Karena orang bisa takluk dengan 3 itu katanya. Ditambah zaman sekarang tak yang keempat, berita. Harta, wanita, tahta, dan berita. Orang sekarang takut kalau di blow up gitu kan, sehingga bisa ditekan gitu. Kalau bapak macam-macam nanti saya blow up ke media, waduh orang jadi takut. Sekarang ancaman nambah: tahta, harta, dan wanita serta berita, katanya ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwa tokoh Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah, seorang yang cerdas, disegani di tokoh-tokoh Quraisy, dia usul kepada tokoh yang lain agar diizinkan dia berbicara dengan Muhammad SAW. Biarkanlah aku saukallimu, aku akan bicara dengan Muhammad. Mungkin kalau kemarin dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, dengan mempan, sekarang aku akan berbicara dengan dia, bicara yang baik-baik, tawaran-tawaran yang menggiurkan. Disepakatilah Utbah bin Rabi'ah menjadi juru bicara. Dia temui Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Utbah bin Rabi'ah setelah pembukaan dan segala macam, dia katakan, ya Muhammad, in turidu bihadhihi da'wah malan jama'na laka amwaluna. Ya Muhammad, seandainya dari dakwah ini yang engkau bawa ini, engkau menginginkan harta, maka akan kami kumpulkan semua harta kami, dan kami akan jadikan engkau orang yang paling kaya di antara kami. Kalau memang tujuannya duit nih, ya kan, engkau ingin jadi orang paling kaya di Mekah, kami kumpulin dah harta kami jadikan engkau orang yang paling kaya. Wa in turidu bidzalika jahan, seandainya dari dakwah ini engkau ingin mencari kemuliaan, maka kami akan angkat engkau sebagai, katakanlah, ahli di antara kami. Hatta la naqta'u amran, sampai tidak kami putuskan sebuah perkara kecuali nanya dulu dengan engkau ya Muhammad. Kami angkat engkau sebagai orang yang paling top lah di antara kami. Jadi kalau ada perkara-perkara, keputusannya nanya engkau duluan. Kalau engkau memang pengen jadi orang yang disegani di kota Mekah. Wa in turidu an takuna malikan, seandainya dari dakwahmu ini engkau ingin mengejar kekuasaan, pengen jadi raja engkau ya Muhammad, kata Utbah bin Rabi'ah,
jadi raja kami, jadi pemimpin kami, kalau engkau mau. Tawaran yang keempat, ini tawaran Utbah nih. Seandainya yang membuat engkau berdakwah ini adalah engkau nih istilahnya kena penyakit, mungkin mohon maaf kalau bahasa kita, engkau kemasukan sesuatu kali, jadi punya ambisi gitu kan, kemasukan setan gitu kan, kami carikan dokter yang paling canggih mengobati engkau ya Muhammad. Ya. Ini tawaran-tawaran yang sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar tawaran Nabi diam aja dah. Untung yang jadi Nabi Muhammad kan, cuma kalau kita nolak juga insya Allah ya. Utbah ngomong begini, Nabi diam aja dan Nabi diam. Selesai Utbah panjang lebar dia berbicara, Nabi tanya kepada Utbah, sudah selesai wahai Utbah? Sudah selesai engkau berbicara? Kata Utbah, naam, ya aku sudah selesai. Dia tawarkan, kalau engkau pengen jadi raja, kami angkat jadi raja. Kalau engkau menjadi orang kaya, kami kumpulkan semua harta kami, engkau jadi orang yang paling kaya di antara kami. Kami angkat engkau sebagai ahli syuro kami, tempat kami bertanya yang paling disegani kalau mau. Atau mungkin engkau kena penyakit kali, kami carikan dokter yang paling canggih ngobatin engkau ya Muhammad. Nabi diam aja dah. Nabi tanya, udah selesai wahai Utbah? Naam. Kemudian Rasulullah SAW, fasma qauli, kata Nabi kepada Utbah, sekarang gantian aku yang ngomong, kata Nabi SAW. Kemudian beliau dalam riwayat Ibnu Hisham membaca Al-Quran surat Fussilat ayat 1 sampai ayat 13. Surat Fussilat surat ke-41 dalam Al-Quran. Kalau dalam beragam riwayat kitab sirah yang disampaikan hanya ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Namun nanti Rasul terus membaca sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan sebagian ayatnya sehingga kita minimal menjadi, kenapa nanti Utbah bin Rabi'ah terdiam dan langsung istilah anak muda keplek-keplek gitu. Apa istilahnya tuh? Kelepek-kelepek, keplek-keplek deh. Kelepek-kelepek ya. Kelepek-kelepek. Kayak anak perawan mungkin melihat duit sekoper kalau gitu kan. Langsung kelepek-kelepek kali. Perawan mana? Gitu kan. Nah ini udah selesai wahai Utbah. Udah katanya. Sekarang gantian aku yang bicara, engkau dengarkan ucapanku. Beliau baca surat Fussilat. Saya baca ayat 1 sampai ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. 4 ayat aja dah. Nanti Nabi baca tuh. Ini di antara maknanya surat Fussilat Hamim. Inilah Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaannya dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkannya. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru pada kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding penghalang. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan sesuai dengan kehendak kami. Sampai ayat yang ke-6 kan. Nanti terus Nabi baca, Utbah dia mendengarkan bacaan Nabi, tertegun dia. Sampai ayat yang ke-13, Utbah memegang mulut Rasulullah SAW, ditutup Nabi. Cukup wahai Muhammad, cukup. Ayat yang ke-13 bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Yang artinya, jika mereka berpaling, maka katakanlah ya Muhammad, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Kemudian Utbah bin Rabi'ah memegang mulut Rasulullah SAW. Cukup ya Muhammad, cukup. Dia ketakutan, ya kan? Dipegang mulut Nabi SAW, disuruh berhenti. Kemudian Utbah bin Rabi'ah langsung pulang. Dia pulang dalam riwayat, dia pulang dengan wajah yang berbeda dengan ketika dia datang. Katakanlah begitu datang dia dengan wajah yang takabur gitu kan, dia pulang manyun gitu kan, dia Utbah bin Rabi'ah. Bahkan dalam beberapa riwayat nanti nyaris Utbah bin Rabi'ah masuk Islam. Kalau bukan karena gengsi dengan kawan-kawannya gitu. Dia pulang nemuin
tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Ditanya, gimana Utbah hasilnya? Utbah berkata, pendapat saya, biarkanlah Muhammad dengan dakwahnya, jangan diapa-apain, biarin aja deh. Ya, kalian coba bayangkan, kata Utbah, gini aja deh, kalau seandainya Muhammad ini nanti menang, dia berjaya, kalau dia hebat, kita juga yang keangkat ntar. Kan dia juga orang Arab juga kayak kita. Sampai Utbah tuh berubah. Sampai teman-temannya berkata, nih tokoh-tokoh Quraisy, wahai Utbah, kami rasa engkau telah kena sihirnya Muhammad. Engkau telah kena sihirnya Muhammad. Nanti Utbah sarankan kepada mereka, pokoknya pendapat saya, berhenti dah, jangan lagi menghalang-halangi dakwah Muhammad. Singkat cerita, berakhirlah cerita Utbah bin Rabi'ah. Kemudian diutuslah orang yang lain. Nanti kita akan lihat pelajaran dari cerita ini. Diutuslah tokoh Quraisy yang lain yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah dan Al-As bin Wa'il. Al-Walid bin Mughirah adalah tokoh Quraisy. Yang kedua adalah tokoh Al-As bin Wa'il. Siapakah As bin Wa'il? Ayahnya Amr bin As. Amr bin As adalah di zaman Nabi, kan Amr bin As masuk Islam belakangan kan, pada peristiwa Fathu Makkah. Amr bin As adalah, ini latar belakang Amr bin As. Dia adalah kalau ahli debat tuh diplomat. Dia pandai bernegosiasi. Nanti ketika Rasulullah mengizinkan para sahabat hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, ya kan? Kan orang kafir ngirim utusan agar menyuruh raja Ethiopia mengusir para sahabat. Siapakah yang diutus? Amr bin As. Wahai Raja Najasyi, ini orang-orang menghina Tuhan kau. Gitu kan? Amr bin As tuh dia diplomat kira-kira. Kenapa diplomat? Bapaknya juga diplomat, jago ngomong, namanya Al-As bin Wa'il. Ada ayat di Quran, surat Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Jadi kan Nabi Muhammad bilang orang akan dibangkitkan hari kiamat. Ada tokoh Quraisy bawa tulang belulang, ditaruh di hadapan Nabi. Wa daraba lana mathalan, dia memberikan perumpamaan. Man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang udah hancur begini Muhammad? Allah bilang kepada Nabi, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan orang yang adalah zat yang menciptakan pertama kali. Siapakah yang bawa tulang ini nih? Al-As bin Wa'il, bapaknya Amr bin As. Memang dia pandai berdebat. Singkat cerita, diutuslah Walid bin Mughirah dan Al-As bin Wa'il juga negosiasi kepada Nabi. Tawarannya sama, harta ditambah wanita. Sekarang, kalau engkau pengen dapat perempuan yang paling cakep, kami carikan perempuan yang paling cantik di Hijaz, di Mekah, kami nikahkan dengan engkau. Coba kalau kita, tentu kita nolak juga kan. Kita belum tentu nerima juga kalau kita kan. Kita akan bilang tidak, katakan tidak pada korupsi, tidak. Artinya Nabi ditawarkan jawabannya sama, beliau tidak menerima tawaran-tawaran tadi. Ini ceritanya, judul babnya Siyasatul Mufawadah. Jadi orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy setelah melakukan intimidasi nggak mempan, mengambil cara-cara yang halus. Dulu dan zaman sekarang mirip-mirip. Kan orang sekarang kalau nggak mempan dengan cara yang kasar, pakai cara yang halus. Mungkin kalau diancam nggak bisa, udah kasih duit dah, gitu kan? Kasih ini dah, kasih itu kan? Mungkin kasih perempuan begitu kan? Dia kelepok-kelepok kali kan. Namun tidak dengan Rasulullah SAW. Pelajarannya hadirin rahimakumullah, yang pertama dari cerita tadi, dari peristiwa yang saya sampaikan, pelajarannya adalah kita mendapatkan pelajaran tentang bersihnya dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari segala kepentingan dan tujuan pribadi yang biasanya menjadi motivasi para pembaharu, para penyeru ideologi di beragam zaman. Ketika di satu negara ada orang menyerukan pembaruan, restorasi, gitu kan, segala macam gitu kan, ada perubahan gitu kan, biasa ada ambisi pribadi itu. Saya bukan di sini negara lain, bukan di sini negara lain. Gitu kan? Ketika ada orang yang menyerukan pembaruan, biasanya ada ambisi tertentu ya, gitu kan. Maka tidak dengan Rasulullah SAW. Orang bilang begini, Ustadz, kenapa waktu itu Nabi Muhammad nggak mau diangkat jadi raja ya? Kan kalau jadi raja dia enak, jadi raja dan kemudian dia berdakwah ya, gitu kan. Pertama, bahwa banyak para ulama sejarah mengatakan tujuan daripada dakwah Nabi bukan kekuasaan. Tujuannya adalah menyampaikan nilai dan ajaran Islam. Kalaupun nanti akhirnya Rasulullah berkuasa, kekuasaan menjadi sarana dan tujuan, menjadi sarana dan wasilah, bukan tujuan.
Jadi kekuasaan yang nanti akhirnya kan Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ya kan, dan beliau juga menjadi raja, menjadi khalifah, menjadi pemimpin kaum muslimin, ya kan, menjadi pemimpin kaum muslimin. Namun bukan tujuan, itu hanyalah sarana untuk menyampaikan dakwah Islam. Jadi kalau seandainya tujuan Nabi pengen jadi raja, dia mau dengan tawaran Quraisy ya. Apalagi kalau tujuan beliau hanyalah harta dan seterusnya kan. Jadi peristiwa ini pelajaran pertama menjelaskan pada kita tentang bersihnya dakwah Rasulullah SAW. Jadi yang ingin beliau lakukan adalah bagaimana melakukan sosialisasi nilai Islam. Jadi hadirin rahimakumullah, ada sebagian orang yang memperjuangkan Islam dengan cara-cara instan. Bahwa biasanya kemenangan Islam yang diraih dengan cara instan nggak awet. Sebagai contoh gini, orang sering menganalisa di Sudan berapa kali terjadi kudeta tuh. Jadi ada kudeta kan, dan gerakan Islam berkuasa di Sudan. Namun beberapa kali juga akhirnya tumbang lagi dan tidak tercapai tujuan daripada perjuangan gerakan Islam. Di antara masalahnya adalah rakyatnya belum siap. Tidak ada sosialisasi yang dilakukan sebelum kekuasaan itu diraih. Berbeda ketika Rasulullah SAW, contohnya beliau hijrah ke kota Madinah. Begitu beliau hijrah ke kota Madinah, sudah dalam kondisi orang Madinah, kalau tidak bisa dikatakan 100%, mungkin 90% sudah Islam. Kan Rasulullah pada musim haji mengislamkan beberapa orang Aus dan Khazraj kan, orang-orang penduduk asli kota Madinah. Mereka pulang berdakwah di kota Madinah. Nabi kirim sahabat Mus'ab bin Umair bersama mereka. Mus'ab dan beberapa orang ini mengislamkan semua orang di kota Madinah. Dalam riwayat, ketika Nabi hijrah tidak ada satu rumah pun kecuali Islam sudah masuk ke setiap rumah di kota Madinah. Begitu Rasulullah hijrah, orang Madinah nerima nggak tuh? Nerima. Beliau datang ke Madinah, langsung Nabi jadi pemimpin. Kenapa gampang banget tuh? Sudah ada sosialisasi nilai Islam sebelum. Orang membandingkan kira-kira, ada contoh saja. Di Mesir ketika revolusi kemarin tahun 2011, ketika Mubarak tumbang, kenapa gerakan Islam bisa meraih kekuasaan kan? Pemilu katakanlah Ikhwan Muslimin dan beberapa gerakan, ada Salafi, ada Ikhwan, ada beberapa yang lain. Begitu pemilu di Mesir, kenapa langsung menang tuh gerakan Islam? Padahal Ikhwan di Mesir dan juga gerakan Islam yang lain ditekan selama ini. Namun begitu Mubarak tumbang dan ada pemilu segala macam, kenapa langsung Islam menang tuh? Ternyata selama ini berjalan yang namanya pembinaan di masyarakat. Jadi masyarakat selama ini senang dengan Islam karena penguasanya katakanlah diktator keras, mereka diam-diam aja. Begitu tumbang naik atau Islam tuh. Jadi pelajaran buat kita dari cerita tadi, ketika Rasulullah ditawarkan menjadi pemimpin, beliau menolak. Apa sebabnya? Ada yang mengatakan bahwa katakanlah kekuasaan yang diraih dengan cara instan, gitu kan? Bahwa yang penting kita lakukan adalah melakukan sosialisasi nilai Islam di masyarakat. Kayak begini hadirin, Indonesia mayoritas Muslim. Seandainya diadakan polling, setujukah Anda syariat Islam diterapkan di Indonesia? Mungkin kebanyakan menjawab tidak setuju. Padahal mayoritas adalah Islam, gitu ya. Kita sekarang adakan polling, setujukah Anda seandainya syariat Islam diberlakukan? Mungkin jawabannya adalah kebanyakan tidak setuju, padahal Muslim. Apa sebabnya hadirin? Mohon maaf kalau saya salah. Mungkin tidak sedikit dari kita Muslim tapi tidak mengerti Islam. Jadi mungkin Muslim terlahir, Muslim karena dan sebagainya lah ya. Sehingga begitu ada tawaran Islam, orang Islam sendiri yang menolak Islam. Maka pentingnya pelajaran buat kita bahwa yang namanya ketika Rasulullah menolak itu, bahwa pilihan Nabi adalah melakukan gerakan dakwah Islam, menyadarkan masyarakat. Nanti akhirnya di rahimahullah beliau tolak semua tawar. Padahal kalau kita mikir, kenapa Nabi nggak mau jadi raja ya? Kan kalau jadi raja dia gampang melakukan kebijakan ini, kebijakan sebagainya. Namun masyarakatnya belum Islam. Ini tawaran yang pertama. Jadi pelajaran pertama, bersihnya dakwah Nabi daripada kepentingan pribadi, kekuasaan, harta dan sebagainya. Mudah-mudahan kita juga demikian. Nanti dibuktikan sepanjang hayat beliau, Rasulullah sepanjang hidupnya, Rasulullah hidup dalam kondisi yang sangat sederhana dalam masalah ekonomi. Diriwayatkan beliau meninggal dalam kondisi sederhana. Tidak ada warisan yang berarti yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Bahkan beliau menjelang wafat punya hutang kan? Punya hutang 30 sok gandum ya. Namun beliau sudah menggadaikan baju besinya sebagai ganti hutang yang beliau pinjam. Gitu kan? Kebetulan dalam beberapa riwayat meminjamnya dari orang Yahudi Nabi.
ya kan? Jadi Rasulullah meninggal dalam kondisi punya utang dengan orang Yahudi. Namun Nabi sudah punya barang yang digadaikan. Ini bukan berarti kalau gitu sunnahnya kita mati punya utang. Kalau bisa orang Yahudi utang. Sebab Rasulullah meninggal. Nah ini sekedar pelajaran saja bahwa kadang-kadang yang dilakukan Nabi tidak mesti menunjukkan kesunahan. Kadang-kadang yang Nabi lakukan menunjukkan kebolehan. Kalau kita bisnis dengan yang non muslim boleh nggak? Boleh. Kalau bicara hukum boleh nggak? Boleh. Kalau bicara prioritas cari dengan yang Islam gitu kan. Seperti Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau nikah cari orang yang jauh secara nasab. Kata Nabi gharibu, cari orang yang gharib, orang yang asing. Cari orang asing, bukan orang boleh. Cari orang yang jauh secara nasab gitu. Nabi ngajarinnya begitu ya. Tapi kenyataannya beliau menikahkan anaknya Fatimah dengan siapa? Dengan Ali. Siapakah Ali? Sepupu Nabi ya? Dekat banget ya? Artinya secara Nabi ngomongnya begini, kenyataannya ini kayaknya bukan kontradiksi. Jadi yang beliau lakukan mungkin menunjukkan kesunahan, mungkin menunjukkan kebolehan. Dalam banyak hadis Nabi nyuruh kita kalau bisa jangan punya utang. Nabi mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada dililit hutang. Tapi kenyataannya beliau mati meninggalkan hutang. Berarti yang Nabi kerjakan menunjukkan kebolehan. Kalau bisa jangan ngutang. Kalau ngutang boleh nggak? Boleh. Kencang banget boleh. Ya, kalau mau ngutang sih boleh. Tapi Nabi ngajarin kalau bisa jangan. Tapi kalau mau boleh nggak? Ya boleh begitu. Kayak begini hadirin. Akekah. Nabi bersabda, kata Nabi, lil ghulami syatani walil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Anak perempuan akekahnya 1 ekor kambing. Dalam riwayat ternyata beliau mengakekahkan buat cucunya Hasan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Itu kok bukan kontradiksi. Yang beliau artinya kalau seandainya anak kita laki punya duit beli kambing 2 nggak cukup, 1 boleh nggak? Boleh. Mana dalilnya Rasulullah melakukan potong akekah buat anaknya cuma 1 gitu. Kalau Rasulullah SAW. Karena dalam mempelajari sebuah hadis kadang-kadang saya ulangi yang dilakukan oleh Rasulullah kadang-kadang hukumnya sunnah muakkadah, kadang sunnah, kadang hukumnya begini, kadang hukumnya begitu. Nanti ada dalil lain yang menjelaskan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan kita mencontoh Nabi di dalam kalau nanti ketika kita berdakwah, mudah-mudahan dakwah kita bersih semata-mata yang kita kejar hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari peristiwa tadi, mengapa Rasulullah SAW tidak mengambil kekuasaan ketika ditawarkan? Kenapa Nabi nggak mau? Dalam buku yang saya baca, yang saya rujuk di dalam kajian ini, buku Fikih Sirah, dijelaskan bahwa tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Al-wasilah, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Jadi tujuannya baik, tidak boleh dengan cara menghalalkan segala cara yang artinya Nabi ingin menyebarkan dakwah Islam. Dengan adanya tawaran-tawaran tadi gitu kan, Rasulullah lebih memilih tidak menerima segala tawaran, bahwa tujuan yang baik harus dicapai juga dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang instan. Kayak orang walaupun nanti hadirin ini kan kita bicara mengenai fikih siasa nih. Kita bicara mengenai fikih politik, kan politik Nabi nih. Ya kan? Artinya yang beliau lakukan pilihan. Nabi tidak menerima itu tawaran sebagai pimpinan ya. Dan ini sekali lagi namanya ijtihad politik. Bahwa dalam masalah fikih siasa, fikih terkait dengan masalah politik penuh dengan bab-bab ijtihad. Seperti sekarang ada yang memberikan kritik begini kepada gerakan Islam. Kenapa gerakan Islam mengambil jalur demokrasi? Bukankah demokrasi itu bukan Islam? Kan sering ada kritikan, ya? Kan demokrasi itu budaya atau produknya orang kafir kan? Kenapa mengambil demokrasi sebagai kemarin saya sempat ketika umroh ada bicara dengan beberapa teman-teman mahasiswa Indonesia di Saudi Arabia. Lihat tuh Ustadz, semua yang mengambil demokrasi hancur, Syria hancur, apalagi tuh yang sekarang perang-perang dengan Mesir dan macam-macam kan, Saudi ini aman katanya, karena Saudi sistemnya kerajaan. Begitu tuh. Saya bilang mungkin ya namanya orang lagi diskusi kan, saya bilang mungkin juga nggak begitu juga ya. Artinya yang namanya dalam dunia politik penuh dengan ijtihad, bahwa ketika teman-teman pergerakan Islam di Mesir, di
di Syria, mungkin di Indonesia mengambil demokrasi sebagai jalur perjuangan, tentu saja ini berdasarkan hasil syura musyawarah. Yang saya pernah ketahui, demokrasi yang diambil di beberapa negara Islam oleh gerakan Islam dan demokrasi yang dibarengi dengan sosialisasi nilai Islam. Demokrasinya diambil, dakwah Islamnya berjalan. Kan demokrasi itu suara rakyat ya. Rakyat menentukan pilihannya. Tapi tidak dibiarkan rakyat memilih pilihannya dengan begitu saja tuh. Rakyatnya akan memilih rakyat yang sudah dibina. Kayak di Mesir tadi tuh. Ketika Mesir katakanlah gerakan Islam Ikhwan, Salafi, karena Salafi di Mesir juga ikut dalam pemilu kemarin, memilih gerakan Islam, mereka pun melakukan gerakan sosialisasi nilai Islam. Begitu masuk pemilu, pilihan masyarakat, pilihan yang dibingkai dengan nilai Islam, bukan semata-mata demokrasi yang dilepas begitu saja kan. Jadi Rasulullah SAW ketika mengambil kebijakan dalam berdakwah bukan hanya berdasarkan sembarangan, namun tujuan yang baik harus diambil dengan cara yang baik juga. Pelajaran yang ketiga yang terakhir dari cerita tadi adalah tentang bagaimana Al-Quran memberikan pengaruh atau taksir pada seseorang. Hadirin rahimakumullah, di cerita tadi Utbah bin Rabi'ah, dia orang kafir ya. Dia kena pengaruh Quran. Bahwa harusnya Al-Quran bisa memberikan taksir. Pernah nggak dengar cerita riwayat dulu di masa-masa jahiliyah? Abu Sufyan, Abu Jahal sering diam-diam mencuri-curi pendengaran. Kalau Nabi Muhammad lagi baca Quran, mereka dengerin Quran. Kenapa mereka dengerin? Mereka senang bacaan Quran. Walaupun mereka tidak beriman, mereka senang dengerin Quran. Jadi aslinya hadirin, Quran itu harusnya memberikan pengaruh kepada kita orang yang beriman. Jangankan pada orang yang beriman, orang kafir saja terpengaruh dengan bacaan Quran. Mana contohnya tadi Utbah bin Rabi'ah? Ya, tentunya karena dia paham kali ya. Atau kita yakin bahwa Quran memberikan pengaruh. Ada ayat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang yang beriman yang sebenarnya adalah kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah iman. Jadi harusnya Quran memberikan taksir kepada kita, pengaruh. Sama dengan Utbah bin Rabi'ah, dia masih kafir, namun begitu Rasulullah membaca Quran, pengaruh nggak dia? Pengaruh. Dan ini mudah-mudahan juga jadi bahan muhasabah buat kita hadirin. Kalau orang baca Quran, atau kita dengerin Quran nggak ada pengaruh buat kita, jangan-jangan bukan Quran yang salah kali, hati kita kali salah gitu ya. Maksudnya harusnya pengaruh kita tuh, pengaruh dengerin Quran. Jadi kita terpengaruh dengan bacaan Quran. Dan mudah-mudahan ya dengan kita fahami dikit-dikit gitu ya, atau kita memang mendengarkan bacaan Quran dan kita terpengaruh hadirin. Harusnya kita terpengaruh dengan bacaan Al-Quran yang kita dengar ya. Mungkin kita yang baca sendiri atau orang yang baca. Sebagaimana Utbah bin Rabi'ah selesai membaca Al-Quran, dia terpengaruh. Atau mungkin mohon maaf ya, Quran ini kan dia petunjuk buat kita, namun Quran juga obat ya. Kan Quran juga syifa kan, nama lain Quran adalah Al-Quran, Al-Kitab, nama lainnya adalah Al-Huda, juga Asy-Syifa. Mungkin di antara saya sih bukan mengajarkan bahwa Quran sebagai, jadi katakanlah terapi Al-Quran. Kalau kita punya masalah, sering-seringlah mendengarkan Al-Quran. Selain kita baca Quran, memahami Quran, mungkin di antara terapi yang ingin agar kita ini mungkin nggak stres gitu kan, atau mungkin sering-seringlah mendengarkan bacaan Quran. Karena Quran sejatinya memberikan pengaruh buat kita, gitu tuh. Mungkin di rumah lagi ada masalah gitu kan. Bahkan saya di antara saya secara pribadi punya strategi. Kalau lagi ada masalah sama istri, solusinya adalah saya baca Quran aja dah. Saya salah nih di rumah, saya baca Quran aja dah. Paling istri nggak mau kalau saya baca Quran. Maksudnya orang kalau ada masalah jangan marah-marah, hadirin, baca Quran. Karena orang coba dah, istri kita salah, kita mau omelin, dia baca Quran. Kita diem nggak dah? Ya, lagi baca Quran ya, gimana omelnya? Lagi baca Quran ya. Ya kan nggak tega kita gitu ya. Apalagi dia baca Quran sampai sedih-sedih begitu kan, ya udah biarin dah, maafin aja dah. Ini hadirin, Quran tuh memberikan pengaruh buat kita tuh harusnya. Dan diantara mungkin ada hadis Nabi, al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jadi rumah yang dibacakan akan dijauhkan dari setan, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah.
dijauhkan dari godaan setan, dari gangguan setan. Baitun fihi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Mungkin kalau kita rasa rumah kita hanya orang bilang angker segala macem gitu kan, nggak usah manggil pemburu hantu ya kan, kita tambah serem, bacaan aja Quran, baca surat Al-Baqarah kan. Atau mungkin di rumah kita terasa anak-anak gitu kan, suasana gitu kan, rumah ini nggak nyaman gitu kan, apa yang kita lakukan? Baca Quran atau setelin Quran di rumah. Jadi suasana rumah jadi, karena insya Allah Quran kita baca, kita dengarkan, memberikan pengaruh buat kita. Mungkin kalau ditanya gimana teorinya Ustadz, Allah alam, dah cobain aja dah. Ya kan, kita coba di rumah kita setel Quran ya. Kita selain juga kita membaca tentunya, kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Mana buktinya Utbah bin Rabi'ah yang kafir terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti selesai strategi ini ternyata gagal juga. Apakah yang dilakukan kemudian? Mereka mendatangi pamannya Nabi, Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Abu Thalib yang paling pertama, emang tinggal dia kan, kakeknya udah nggak ada, dia yang paling berpengaruh buat Nabi. Nanti mereka negosiasi dengan Abu Thalib, tolong sampaikan pada keponakan kamu untuk menghentikan dakwahnya. Nanti singkat cerita, Abu Thalib temuin Nabi, ya Muhammad datanglah tokoh Quraisy begini begitu. Apakah jawaban Rasulullah SAW? Kata Nabi, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, seandainya mereka sanggup meletakkan matahari tangan kanan saya, bulan tangan kiri saya, lan atruka hadzal amra, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini hatta yuzhirahullahu, sampai aku dimenangkan oleh Tuhan, aw ahlaka dunahu, atau mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban Nabi ketika pamannya lalu pamannya bilanglah ke mereka, inilah jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti singkat cerita, setelah ini intimidasi, ancaman semakin keras diterima Nabi dan para sahabat, sampai akhirnya Rasulullah mengizinkan para sahabat hijrah. Hijrah kemana hadirin? Hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Apakah yang terjadi ketika hijrah? Bulan depan, insya Allah. Jadi bulan depan judul kita adalah mengenai peristiwa hijrahnya para sahabat ke kota Habasyah. Nanti ada yang sedikit bahan permasalahan buat para kaum orientalis hadirin. Menurut mereka nanti tidak mungkin para sahabat hijrah ke Habasyah. Ataupun kalau ke Habasyah, kan nanti kita yakin Raja Najasyi masuk Islam kan? Ya kan, di Islam. Ini diragukan riwayatnya oleh orang-orang orientalis. Mana buktinya? Sampai hari ini tidak ada peninggalan Islam sedikit pun di Ethiopia. Dan sampai hari ini Ethiopia mayoritas beragama Kristen. Jadi kalau seandainya riwayatnya benar, mana buktinya gitu ya? Nanti bagaimanakah jawabannya? Bulan depan insya Allah. Jadi ceritanya mengenai Rasulullah hijrah ke kota Habasyah, ke Ethiopia. Meskipun sampai sekarang kita lihat Ethiopia nyaris tidak ada Islam, tidak ada peninggalan Islam, namun itulah tempat hijrah pertama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan ketemu lagi bulan depan. Mohon maaf tidak dibagikan fotokopiannya, tadi nggak perlu hadir ini. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.